Satu alasan kenapa The Law of Attraction gagal. Apakah Anda sudah mencoba The Law of Attraction, tapi tidak pernah berhasil? Anda merasa selalu gagal, dan penasaran alasan dari kegagalan itu. Sebenarnya cukup satu alasan ini untuk menggagalkan The Law of Attraction, LOA, yang sedang Anda jalani. Lalu apa satu alasan itu? Satu alasan itu adalah, ketidak-SELARASAN. Melalui LOA kita akhirnya percaya bahwa pikiran adalah energi. Dengan memfokuskan pikiran untuk memikirkan apa yang ingin dicapai, maka kita akan menerima energi timbal balik yang sama. Jadi saat Anda memikirkan kemakmuran, Anda akan menerima kemakmuran. Saat Anda memikirkan kemelaratan, Anda akan menerima kemelaratan. Begitulah memang semesta bekerja, karena semesta seluruhnya adalah energi. Kalau Anda berpikir LOA tidak pernah berhasil di dalam hidup Anda, sebenarnya tidak juga, karena memang hanya kita saja yang tidak selaras dengan LOA itu sendiri. Hidup ini adalah tentang kemampuan menyelaraskan. Semesta telah membuat segala sesuatunya dengan hukum keselarasan. Bahkan dari langit pun kita bisa belajar keselarasan. Ada siang ada malam, tapi di antara itu terdapat transisi yang selaras yaitu pagi dan sore. Begitu juga saat mempraktekkan LOA, maka kita harus selaras dengan hukum LOA itu sendiri. Karena LOA itu tidak pernah salah, dia tetap bekerja meskipun seumur hidup kita sama sekali tidak mengetahui apa itu LOA. Namun sekarang kita sudah mengetahui, bahwa kegagalan LOA kita hanya disebabkan karena ketidakselarasan. Lalu apa saja ketidakselarasan yang telah kita lakukan? Ketidak-SELARASAN. Pertama, LOA itu tentang Tritunggal, yaitu pikiran, perasaan dan keinginan. Tugas kita adalah menyelaraskan ketiga hal ini. Menyelaraskan pikiran, perasaan dan keinginan artinya membuat ketiga hal ini bekerja sama bersama-sama dalam arah yang sama bukan arah yang berlawanan. Saat ketiga hal ini bekerja bersama-sama dalam arah yang berlawanan, maka muncullah ketidakselarasan pertama. Ketidakselarasan ini kami sebut di urutan pertama bukan karena sebab ini berada di urutan pertama, karena ini sering sekali dilakukan. Kita seringkali, disadari atau tidak disadari melakukan ketidakselarasan ini. Contoh kecilnya mungkin baru terjadi kemarin. Anda bangun sepagi mungkin untuk menyiapkan interview super penting. Anda menginginkan interview ini berjalan semulus mungkin. Tapi alih-alih memikirkan interview yang mulus, Anda mulai memikirkan jalanan yang macet, data yang tertinggal, interview yang gagal. Lalu akhirnya Anda mulai merasakan kekecewaan, kekhawatiran dan kesedihan dari interview yang gagal. Padahal interview itu belum dimulai, dan Anda masih menginginkan interview yang berjalan mulus. Jadi sambil terus menginginkan sesuatu, Anda juga terus memikirkan dan merasakan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan Anda sendiri. Inilah ketidakselarasan pertama yang Anda buat. Bukankah itu seperti mengharapkan air kolam yang tenang, tapi tangan Anda secara sengaja terus mengaduk-aduk air itu? Pertanyaannya, apakah air kolam itu akan tenang kalau diaduk-aduk terus? Ketidak-SELARASAN. Kedua, LOA sebenarnya adalah mempercayai kekuatan dan bekerja sama dengan kekuatan itu sendiri. Jadi Anda memang harus mempercayai kekuatan itu terlebih dahulu sebelum bekerja sama dengan kekuatan itu sendiri. Sayangnya percaya itu berbeda dengan mengetahui. Anda boleh mengetahui bahwa hukum LOA bisa memberikan apapun kebutuhan Anda, tapi belum tentu Anda mempercayainya, bukan? Ketidakselarasan kedua adalah tidak adanya kepercayaan. Contoh, Joko menginginkan mobil, lalu dia mencoba hukum LOA. Namun selama mencoba LOA, Joko tetap saja tidak mempercayai bahwa LOA akan benar-benar berhasil. Dia tidak percaya kepada hukum energi, dia tidak percaya kalau hidup ini tentang timbal balik, dia juga tidak percaya kalau dia akan memenangkan mobil karena LOA. Semesta sudah membuat sebuah sistem yang sangat nyaman, yang memang membutuhkan kenyamanan penggunanya. Keselarasan kedua yang Anda buat adalah menjadi nyaman dengan diri Anda sendiri. LOA adalah diri Anda sendiri, karena memang kita adalah energi dan energi bekerja sebagaimana energi bekerja. Apakah ketidakpercayaan kita tentang diri kita sendiri adalah sesuatu yang nyaman? Kita bisa menjawabnya dengan kata tidak. Sebuah keniscayaan bahwa rasa percaya menghasilkan kenyamanan. Kita nyaman dengan semesta yang bekerja dengan diri kita. Kita nyaman dengan sistem yang dibuatkan semesta sendiri. Jadi kalau Anda ingin dengan sadar menggunakan LOA, Anda memang harus percaya dengan LOA itu sendiri. Bukan hanya percaya bahwa hukum ketertarikan itu berfungsi,
tapi percaya kepada siapa yang membuat sistem itu sendiri. Karena Loa adalah bagian dari sistem semesta, the law of universe, bukan sistem buatan manusia. Ketiga. Baiklah, anggap sampai di sini keselarasan pertama sudah Anda lakukan, begitu juga dengan keselarasan kedua sudah. Lalu apakah sudah sempurna keselarasan itu? Jawabannya adalah hampir sempurna. Masih ada ketidakselarasan ketiga yang harus diselarasan. Ini adalah hal terakhir yang masih harus kita miliki saat dengan sadar menjalani hukum Loa. Karena sekali lagi hukum Loa tetap berjalan, baik kita sadar menjalaninya ataupun tidak sadar. Hanya saja kita akan selalu mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah kesadaran. Kembali ke topik, lalu apa itu keselarasan yang ketiga? Keselarasan ketiga adalah tentang menyelaraskan keinginan itu sendiri. Keinginan manusia itu ibarat keran bocor apabila tidak diselaraskan. Betul, memang kita menginginkan mobil dan bisa mendapat mobil dengan Loa. Betul, memang kita menginginkan 1.000.000 hektar tanah dan bisa juga mendapatkannya dengan Loa. Semesta tidak akan pernah kekurangan apapun untuk memenuhi keinginan manusia. Contohkan saja seperti ini, Anda memiliki anak yang sangat Anda sayangi dan cintai. Anak Anda merengek meminta permen, apakah Anda akan membiarkan anak Anda merengek? Anda akan memberikannya permen. Berapa banyak permen yang Anda berikan? Apakah Anda akan memberikannya seboks besar permen? Tentunya tidak, Anda menyayanginya. Anda tahu kalau seboks besar permen akan merusak dirinya, dan Anda tidak mau dia rusak, karena Anda menyayanginya, maka Anda melindunginya. Begitu juga dengan semesta. Bukan berarti Loa Anda gagal, semesta tidak menyayangi Anda. Kita memang hanya belum cukup bijaksana untuk mengerti alasannya saja. Kita belum cukup bijaksana untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Karenanya, cobalah sejenak untuk menyelaraskan antara keinginan dengan kebutuhan melalui akal dan kejernihan penilaian kita. Lalu setelah itu pasrah dan menerima segala halnya. Menyelaraskan diri dengan hukum the law of attraction seperti memiliki lampu Aladin yang mampu mengabulkan permintaan. Tapi sama juga seperti lampu Aladin yang harus digosok. Hukum Loa tidak bergerak begitu saja. Energi yang menarik energi tidak serta-merta bergerak begitu saja. Menggerakkan hukum Loa berarti menggerakkan bagian diri kita yang percaya bahwa diri kita memang menyatu dengan pencipta dan penggerak energi itu sendiri. Itulah alasan kenapa hukum Loa akan bekerja sangat powerful bagi mereka yang mampu menyelaraskan pikiran, perasaan dan keinginannya. Dan bagi mereka yang memiliki kepercayaan. Dan bagi mereka yang mampu membedakan dengan akal antara kebutuhan dengan keinginannya sendiri. Apakah kita butuh berdoa kalau kita sudah menjadi doa itu sendiri? Pikirkan kembali, kalau Anda sudah meresapi dan bergerak sesuai doa Anda sendiri, maka Anda memang tidak perlu lagi duduk sambil merengek pada semesta. Karena memang Anda percaya semesta bersama Anda, dan Anda sudah bersama doa Anda. Lalu bagian mana yang tidak selaras dengan ini? Kalau begitu, jagalah keselarasan Anda sebagaimana yang telah semesta ajarkan. Hukum the law of attraction akan bekerja seperti lampu ajaib dalam hidup Anda kalau Anda bisa selaras dengan pembuat hukum itu sendiri.